Berita terkini, kobaran api berhasil dipadamkan di Rumah Sakit Cepat Sehat beberapa menit yang lalu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian dilansir mencapai miliaran rupiah dikarenakan alat kesehatan yang tidak berhasil dievakuasi. Titik api pertama kali ditemukan oleh salah satu keluarga pasien, tetapi tidak langsung melaporkannya, tapi justru mengambil apar itu sendiri tetapi tidak tahu cara penggunaannya. Untuk itu, kami paparkan seorang perawat yang akan memberikan materi tentang cara penanggulangan kebakaran di rumah sakit. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitriono dan selamat datang di CB2F. Sudah melihat berita yang tadi bukan? Bagaimana kalau itu terjadi di tempat kerja Anda? Jangan sampai ya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara penanggulangan kebakaran di rumah sakit. Dan ini dia. Nah, sebelum kita belajar tentang cara penanggulangan kebakaran di rumah sakit, kita mengenal dulu alat pemadam apinya, yaitu APAR, singkatan dari alat pemadam api ringan. Dan untuk bagian-bagian dari APAR itu sendiri, yang pertama, tabung APAR, kemudian handle atau tuas, kunci atau pin, dan yang terakhir, corong. Untuk cara penggunaannya sebagai berikut. Untuk cara yang pertama, tarik pin pengaman, kemudian arahkan corong ke sumber api, kemudian tekan handle, semprotkan, dan sapukan atau ratakan. Nah, dan itu tadi adalah cara penggunaan APAR. Untuk jenis-jenis APAR ada 4 ya. Yang pertama, APAR karbon dioksida. 2, APAR dry chemical powder atau serbuk kimia. Yang ketiga, APAR aqueous film forming foam atau busa. Dan yang keempat, alat pemadam api water atau air. Dan untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, tabung pemadam api karbon dioksida. APAR jenis ini menggunakan isi karbon dioksida sebagai bahan pemadam kebakaran. APAR karbon dioksida cocok digunakan untuk kebakaran yang disebabkan oleh bahan cair yang mudah terbakar serta kebakaran pada instalasi listrik yang bertegangan. 2. Alat pemadam api dry chemical powder atau serbuk kimia. Pemadam api dry chemical powder atau APAR serbuk kimia menggunakan isi serbuk kimia kering yang merupakan campuran dari monoamonium dan amonium sulfat. APAR jenis serbuk kimia ini akan mengeluarkan bahan yang fungsinya menyelimuti bahan yang terbakar, sehingga akan melindungi dari oksigen yang merupakan unsur penting dalam terjadinya proses kebakaran. Alat pemadam api jenis dry chemical powder ini sangat efisien dan serbaguna karena dapat memadamkan api di hampir semua kelas kebakaran, yaitu APAR jenis serbuk kimia ini biasanya digunakan pada mobil dan sangat tidak disarankan untuk digunakan dalam industri karena akan mengotori dan merusak peralatan produksi. Dan yang ketiga, alat pemadam api atau APAR aqueous film forming foam berisi bahan kimia dalam bentuk busa yang digunakan akan menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk ke objek tersebut, yang tentunya membuat proses kebakaran dapat terhenti. APAR jenis foam ini efektif untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh bahan-bahan padat bukan logam, di antaranya kain, kertas, karet, serta kebakaran yang disebabkan oleh bahan-bahan cair seperti solvent, minyak, alkohol, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, alat pemadam api water atau air. Alat pemadam kebakaran api ringan jenis air adalah jenis alat pemadam api yang diisi dengan bahan air bertekanan tinggi. APAR jenis air ini merupakan jenis alat pemadam api yang paling ekonomis serta cocok untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh bahan-bahan padat non-logam, seperti plastik, kain, karet, serta kertas.
Jenis apar water ini sangat berbahaya jika digunakan untuk kebakaran yang dikarenakan instalasi listrik bertegangan tinggi. Nah, kita tadi udah belajar banyak ya. Kita udah belajar jenis-jenis apar, bagian-bagian apar, cara penggunaan apar, dan sekarang kita akan belajar tentang ini, topi. Jadi di sini ada banyak topi, ada warna merah, biru, kuning, putih. Dari keempat topi ini bukan buat aku jual dan bukan buat aku promosiin untuk teman-teman semua. Jadi topi-topi ini tuh digunakan dalam penanganan kebakaran di rumah sakit. Jadi kalau ada kebakaran di rumah sakit itu teriaknya bukan kebakaran, kebakaran itu enggak ya, tapi teriaknya adalah kotret, 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 seperti itu. Jadi ada banyak kode di rumah sakit, ada code yellow, code blue, code pink, code brown, dan lain sebagainya. Yang familiar kan code blue ya, itu jika ada pasien henti jantung dan henti nafas. Kemudian kalau code yellow itu misalkan ada bahaya internal, misalkan kebocoran gas, dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas di sini adalah code red, yaitu kebakaran. Jadi kalau ada titik api ataupun kebakaran, petugas topi warna merah, dia sebagai leader dari topi-topi yang lain. Jadi langsung menghubungi, yang pertama menghubungi Satpam, kedua menghubungi IPSRS yaitu instalasi pemeliharaan rumah sakit, kemudian yang ketiga menghubungi K3RS yaitu keselamatan kesehatan kerja, yang keempat menghubungi IGD, dan yang kelima menghubungi ruangan terdekat lokasi terjadinya kebakaran. Jadi untuk topi merah fungsinya dia sebagai koordinator dan juga bisa jadi untuk pemadam apinya ya. Dan yang kedua yaitu topi biru, dia fungsinya adalah untuk koordinator orang-orang yang berada di dalam ruangan, misalkan terjadi kebakaran, dia sebagai koordinator evakuasi ke jalur titik kumpul terdekat. Jadi sesuai dengan misalkan ada dua jalur, kanan dan kiri, ya ke kanan dan ke kiri. Tidak ada yang koordinasi, bingung. Ada yang ke kiri ke kanan, yang kanan ke kiri, bertemulah di tengah, dan api berkobar. Wah, luar biasa kalau seperti ini ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Dan yang ketiga adalah topi warna putih, seputih warnanya, seputih kertas. Jadi topi warna putih ini fungsinya adalah untuk penyelamatan dokumen-dokumen penting ya. Kan ada banyak dokumen-dokumen penting ya, pastinya di rumah sakit ada misalkan untuk menunjang mutu pelayanan, kemudian untuk laporan bulanan, misalkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah topi warna kuning. Jadi topi warna kuning ini fungsinya untuk koordinator evakuasi alat-alat medik atau alat-alat kesehatan. Nah, dan itu tadi adalah keempat topi yang sudah kita pelajari bareng. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang regulasi atau SOP penanganan kebakaran di rumah sakit. Ini dia. Nah, dan ini regulasi atau cara penanganan kebakaran di rumah sakit ya. Sebetulnya sudah aku singgung ya di awal-awal tadi, sudah aku sebutkan semua malah ya. Jadi ini sekedar menambahkan sedikit saja. Jadi ketika ada seseorang ataupun petugas yang melihat titik api pertama kali, dia harus teriak kotret, 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 teriaknya 3 kali. Kemudian menekan tombol alarm kebakaran. Biasanya tombol alarm kebakaran ini idealnya adalah dekat dengan papan topi-topi tadi ya. Jadi topi-topi itu harus diupdate untuk petugasnya setiap harinya. Setiap shift, pagi, siang, malam itu ada updateannya ya. Jadi ketika ada kebakaran dan tekan tombol alarm, itu mereka yang bertugas itu harus sesuai dengan tugasnya masing-masing. Itu jadi nggak bingung, sesuai dengan topi-topi yang sudah tertera nama-namanya. Dan setelah itu, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yang topi warna merah, dia menghubungi Satpam. Fungsinya adalah untuk keamanan dan juga untuk membantu evakuasi tentunya. Keamanan apa? Biasanya kalau ada situasi genting ya, biasanya kan kita juga nggak tahu ya, misalkan ada situasi kebakaran, terus ada yang menggunakan kesempatan hal tersebut untuk misalkan pencurian, ya bisa saja terjadi seperti itu. Dan yang kedua, menghubungi IPSRS, fungsinya adalah untuk memutus listrik di lokasi kejadian. Jadi langsung listriknya dipadamkan supaya lebih aman. Kemudian yang ketiga adalah K3RS tentunya untuk membantu proses evakuasi dan apabila ada yang terjadi luka-luka. Kemudian menghubungi IGD itu adalah untuk pemilahan atau triase. Jadi misalkan ada pasien yang
kondisinya parah pada waktu kejadian, misalkan ada kombusio atau luka bakar, bisa langsung ditransfer ke IGD sesuai dengan triasnya atau pemilahannya. Kemudian yang kelima yaitu menghubungi ruangan terdekat. Nah, ini paling penting juga ya. Dan yang kedua yaitu sesuai dengan topinya tadi, topi warna biru dia sesuai regulasi untuk membantu evakuasi ke jalur ke titik kumpul terdekat. Kemudian yang topi warna kuning dia menyelamatkan alat-alat kesehatan, tidak seperti di berita tadi ya, tadi cuma contoh. Jadi kerugian mencapai miliaran rupiah karena alat-alat kesehatan tidak berhasil dievakuasi. Nah, ini topi kuningnya kemana? Nggak begitu ya, nggak disalahkan seperti itu, tapi mungkin itu tadi cuma contoh ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah topi warna putih, dia adalah untuk penyelamatan dokumen ya. Jadi dokumen-dokumen penting diselamatkan oleh topi warna putih dan juga untuk yang membantu lainnya, seperti itu. Dan regulasinya kurang lebih seperti itu. Apabila ada regulasi yang terbaru, mohon untuk saya dikasih tahu dengan cara komen di bawah ya. Dan mungkin kritik dan saran untuk dari teman-teman juga akan membangun dan menambah wawasan untuk saya pribadi. Dan sekian video dari saya. Dan apabila ada kesalahan dalam saya penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangun channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan updatean video terbaruku.